Lalu bagaimana kesiapan pemerintah mengantisipasi arus mudik Lebaran di tahun ini? Sudah bergabung bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Adita. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Disti. Ya, Bu Adita, ini kan arus mudik tahun ini diprediksi bakal meningkat. Bahkan ada 123 juta orang yang diperkirakan akan mudik di Lebaran tahun ini. Antisipasi dari pemerintah seperti apa? Ya, tentu yang pertama kami harus intensif melakukan koordinasi ya bersama kementerian dan lembaga terkait, khususnya dengan Kementerian PUPR dan juga dengan Kakor Lantas Polri. Jadi ini sudah dilakukan sejak awal tahun karena juga kebetulan Natal dan Tahun Baru kami melakukan hal yang sama dan dilanjutkan terus sampai saat ini. Koordinasi ini penting karena yang akan banyak sekali harus mendapat perhatian adalah angkutan jalan. Hmm. Tadi sudah disebutkan ada lebih dari 50% ya pelaku perjalanan ini akan menggunakan angkutan jalan. Dan memang terpusat di Jawa. Sekitar 62% itu pergerakan masyarakat akan terpusat di Jawa. Oleh karenanya, memang fokus terbesar kami ada penanganan angkutan jalan di Jawa. Dan itu ada di jalan tol maupun di jalan arteri, dan juga penyeberangan Merak menuju ke Sumatera. Kesiapan kami salah satunya adalah memastikan bahwa kapasitas jalan ini bisa ditambah dibandingkan tahun lalu. Tadi Pak Kakor Lantas sudah menyebutkan di Cipularang akan ditambah 2 lajur sehingga kita punya total 2 kali 4 lajur tol ya yang di Cipularang, dan ini sudah sangat meningkat dibandingkan tahun lalu sehingga harapannya kapasitas kendaraan itu bisa tertampung, dan juga ada berbagai hal terkait dengan rekayasa lalu lintas, termasuk tadi disebutkan ada kontraflow one way ya, dan juga tentunya menambah petugas yang lebih banyak. Selain itu, selain angkutan jalan, kita juga memastikan transportasi umum, Mbak Adisti, ini dilakukan ramcek ya. Kelaik operasian kendaraan, baik itu laut, darat, maupun kereta api, dan juga udara, itu juga dipastikan semuanya layak dan siap untuk melayani jutaan orang yang akan mudik. Oke, jadi 62% ini dipastikan pergerakan orang di arus mudik ini akan terjadi di Pulau Jawa. Tadi juga disebutkan ada 3 titik krusial. Nah, kalau untuk di tol Cipali sendiri nanti akan seperti apa rekayasanya? Kontraflow itu akan diberlakukan situasional atau sejak tanggal berapa di titik puncak arus mudik? Ya, jadi hasil dari diskusi kami, memang kita memprediksi arus puncak ini akan terjadi 18 sampai 21 April ya. Karena 19 juga sudah dimulai cuti bersama, dan kami mengidentifikasi pergerakan masyarakat akan terjadi di puncak 3 tanggal itu. Hmm. Nah, di tanggal itu memang akan diberlakukan rekayasa berupa kontraflow maupun one way. Hmm. Sudah disebutkan juga bahwa untuk Cipularang dengan adanya penambahan ruas jalan atau jalur yang ditambah, ini juga tidak akan diberlakukan one way. Yang akan diberlakukan adalah kontraflow, menyisakan untuk bisa dilewati oleh kendaraan dari arah timur menuju ke barat. Jadi dari Cipularang menuju ke Jakarta, Jabodetabek, yang mungkin juga akan melakukan penyeberangan sampai ke Sumatera. Sementara di Cipali sendiri, ini memang lajurnya sangat terbatas, hanya ada 2 kali 2. Dan penyempitan ini tentu akhirnya harus diatasi dengan kita lakukan one way. Sehingga yang akan diberlakukan one way ini hanya ada di Cipali, dan itu tanggalnya sama Mbak Adisti, mulai tanggal 18 sampai 21 April. Nanti arus balik juga akan kita berlakukan hal yang sama, Oke. itu kira-kira nanti tanggal 24 sampai 26 April. Oke, jadi one way akan diberlakukan di jalur tol Cipali tanggal 18, sementara untuk tol Cipularang ini akan diberlakukan kontraflow ya sejak tanggal 18 begitu ya Bu Adita ya? Betul sekali. Ya, Ya. Bu Adita, yang juga menjadi sorotan dan juga harus menjadi perhatian adalah soal pemudik motor. Adakah Ya. kebijakan khusus untuk pemudik motor di tahun ini? Ya, pemudik motor ini memang tidak terhindarkan ya. Kita melihat dari tahun ke tahun memang selalu besar sekali animo masyarakat menggunakan moda ini. Tetapi yang harus kami pastikan dan juga selalu kami ingatkan kepada masyarakat, penggunaan kendaraan roda 2 ini selalu berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan yang terjadi. Dan ini data-data dari Jasara Harja maupun dari pihak kepolisian membuktikan hal tersebut. Yang kami lakukan tentu yang pertama himbauan terus-menerus ya, dan mengingatkan masyarakat tentang apa konsekuensi atau dampak dari penggunaannya. Yang kedua, ya tentu pemerintah tidak tinggal diam ya. Kami memberikan fasilitas berupa mudik gratis motor, itu bersama dengan BUMN kita sediakan lebih kurang ada hampir 200.000 kapasitas ya seats untuk melakukan mudik bersama, dan juga bisa membawa motornya, baik itu menggunakan bis, menggunakan kereta api maupun menggunakan kapal laut. Jadi ini yang coba kami upayakan, dan
tentu juga nantinya akan bersama dengan berbagai kalangan stakeholders itu melakukan himbauan terus-menerus. Dan tentunya juga nanti dari pihak kepolisian akan menambah jumlah pasukannya ya, menambah jumlah perangkatnya untuk bisa tadi melakukan pengawasan terhadap penggunaan roda 2 ini supaya tidak berlebihan muatannya. Kalaupun digunakan, dipastikan tidak berlebihan muatannya. Karena kita lihat kadang-kadang kalau mudik seperti itu ya kecenderungannya, membawa barang lebih terlalu banyak dan penumpang yang menaiki juga bisa lebih dari 2 orang. Itu yang kita akan awasi di lapangan. Oke, jadi kalaupun terpaksa harus mudik dengan menggunakan sepeda motor, dipastikan bahwa tidak membawa kemudian bawaan yang terlalu berlebih begitu ya. Muatan yang berlebihan, ya Betul. betul. Bu Adita, ini DPR juga kan kemarin menyoroti soal mahalnya harga tiket angkutan jelang Lebaran. Nah, adakah upaya untuk membuat harga tiket ini lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya apalagi mudik Lebaran tahun ini bisa dikatakan baru bisa hidup begitu ya? Ya, ini memang satu yang sudah kami identifikasi juga dan kita sangat mendengarkanlah masukan dari masyarakat ya terkait dengan harga tiket gitu. Sebenarnya untuk kelas ekonomi di semua moda transportasi darat, laut, udara dan juga di kereta api ini ada satu koridor tarif ya dan ada ketentuan mengenai tarif batas atas. Dan tarif batas atas ini tidak boleh dilanggar dan kalau dilanggar pasti ada sanksi yang akan diterapkan. Saat ini memang kecenderungannya begitu demand naik, apalagi kita bicara mudik, ini otomatis akan diikuti dengan kenaikan tarif. Tetapi tentu kita akan pastikan tidak melebihi batas atas dan yang kami lakukan sekarang ini adalah melakukan sosialisasi mengenai tarif ini langsung di bandara. Jadi di bandara nanti kita akan pasang tarif yang sebenarnya tidak boleh melanggar batas atas itu berapa nilainya. Dan jika terjadi masyarakat merasakan ada pelanggaran, kami sangat terbuka untuk masukan dan tentu akan kita tindak lanjuti dengan memberikan sanksi kepada maskapai. Tetapi di sisi lain, kami juga bekerja sama dengan maskapai ini memberikan berbagai tiket promo untuk yang akan kembali ke Jakarta ketika saat arus mudik. Jadi ketika arus mudik paling banyak memang akan terjadi dari barat menuju ke timur. Timur menuju ke barat itu biasanya memang under capacity. Nah disinilah kemudian nanti akan diberlakukan banyak sekali tarif-tarif promo untuk bisa menyeimbangkan antara arus mudik dan yang akan kembali ke Jakarta. Jadi ini sedang diberlakukan. Garuda dan maskapai lain juga sedang memberlakukan hal ini. Yang mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat buat masyarakat khususnya yang mudiknya justru balik ke barat gitu. Oke. Jadi ada tiket promo begitu ya Bu Adita ya? Betul sekali, ya begitu. Nah ini juga yang tidak bisa dipungkiri adalah soal kegiatan mudik gratis. Bisakah kemudian mudik gratis ini jadi solusi mudik yang aman dan juga nyaman? Terlebih kalau ya jadi nggak perlu pakai motor begitu ya mudiknya? Ya, kalau lebih aman dan lebih nyaman, kami pastikan iya. Karena sudah pasti kapasitasnya akan disesuaikan dengan kapasitas dari moda yang bersangkutan ya. Dan sudah dipastikan juga akan point to point. Jadi kalau dari Jakarta ke Solo ya pasti sampai ke Solo gitu. Ini sudah kami pastikan pasti aman dan nyaman, apalagi ini bebas biaya ya. Meskipun untuk kereta api kita berlakukan ada 10.000, tapi ini jauh lebih murah dibandingkan tiket reguler ya kalau tidak mudik gratis. Jadi ini yang kami himbau Mbak Adisti, tadi saya sebutkan ada kurang lebih 200 kapasitas yang bisa digunakan. Dan sampai saat ini kita melihat untuk kereta api dan untuk kapal laut itu masih sangat banyak kapasitasnya. Dan ini pasti kita minta masyarakat ayo manfaatkan ini karena sekali lagi bisa membawa motornya dan ketika sampai di tujuan kota itu langsung bisa juga melakukan kegiatan mobilitas menggunakan motor yang diangkut dengan mudik gratis. Meskipun mungkin tidak bisa mengatasi sepenuhnya ya Mbak, tapi kami melihat setidaknya meminimalisir penggunaan roda 2 dan mengurangi tingkat kecelakaan. Oke, itu tadi berarti kereta dan juga kapal laut yang kemudian kapasitasnya masih bisa dikatakan masih kosong begitu ya untuk mudik gratis. Nah, ini mulai kapan bisa mengikuti mudik gratis ini dari pemerintah masyarakat? Sebenarnya sudah sejak awal Maret ya Mbak, sudah dibuka pendaftarannya. Memang kalau untuk yang dengan bis itu langsung habis gitu ya. Kita sedang memikirkan untuk menambah kapasitas lagi, tapi untuk kereta api dan untuk kapal laut ini masih tersedia meskipun bukannya kosong tetapi masih bisa menampung ya. Dan kami persilahkan untuk bisa melihat di media sosial dari Kementerian Perhubungan atau juga BUMN yang tergabung
kemarin sudah ada koordinator untuk mudik gratisnya, dan itu pasti akan diumumkan lewat media sosial masing-masing. Jadi masyarakat kami harapkan bisa langsung mengakses informasinya di sana dan sekaligus melakukan pendaftaran. Oke, jadi kita harapkan masyarakat ini bisa mengikuti program mudik gratis agar mudiknya lebih nyaman dan juga lebih aman tentu saja. Begitu ya Bu Adita ya. Betul sekali Mbak. Ya. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.